warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intasya Fitri. Saya dari program studi Teknik Informatika kelas TI 24M. Bersama rekan kelompok saya, kelompok 1, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang jenis metode inferensi untuk memenuhi tugas mata kuliah logika informatika. Metode inferensi adalah teknik atau metode untuk menurunkan kesimpulan berdasarkan hipotesa yang diberikan tanpa harus menggunakan tabel kebenaran. Jenis-jenis aturan inferensi: 1. Modus ponens, 2. Modus tollens, 3. Silogisme disjungtif, 4. Silogisme hipotesis, 5. Dilema. Dilema dibagi menjadi 2, dilema konstruktif dan dilema destruktif. 6. Penyederhanaan konjungtif atau simplikasi, 7. Penambahan disjungtif, 8. Konjungsi. 1. Modus ponens. Jika diketahui implikasi bila P maka Q yang diasumsikan bernilai benar dan anteseden P benar. Supaya implikasi jika P maka Q bernilai benar, maka Q juga harus bernilai benar. Bentuk modus ponens: premis 1, jika P maka Q, premis 2, P benar, dan konklusinya Q benar. Contohnya, jika hari ini Senin, maka saya harus pergi bekerja. Hari ini adalah hari Senin, maka saya harus pergi bekerja. 2. Modus tollens. Bentuk modus tollens hampir sama dengan modus ponens. Hanya saja premis kedua dan kesimpulan merupakan kontraposisi premis pertama modus ponens. Hal ini mengingatkan bahwa suatu implikasi selalu ekuivalens dengan kontraposisinya. Premis 1, jika P maka Q, premis 2, Q salah, konklusi P salah. Contohnya, jika Hengki belajar, maka Hengki mendapat nilai A. Hengki tidak mendapat nilai A, jadi Hengki tidak belajar. Untuk poin selanjutnya, teman kelompok saya yang akan menjelaskannya. Halo, perkenalkan nama saya Hengki Jepi Saseda. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang silogis disjungsi dan juga silogis hipotesis. Saya akan menjelaskan pengertiannya seperti apa, lalu contohnya seperti apa, dan penyelesaian dari contoh tersebut seperti apa. Jadi ikutin video ini guys. Oke, saat ini aku akan menjelaskan pengertian dari silogis disjungtif. Prinsip dari silogis disjungtif adalah silogis disjungtif adalah kenyataan bahwa apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan A atau B, sedangkan kita tidak memilih atau menyukai A, maka satu-satunya pilihan adalah memilih B. Begitu juga sebaliknya. Jadi teman-teman, kita ketika dihadapkan mau pilih yang A atau mau pilih yang B, kita harus pilih salah satunya. Sama seperti kita kalau kita mau memilih si Parda atau memilih salah. Kita memilih si Juju atau si Intan, itu kita nggak bisa memilih dua-duanya. Kita hanya bisa pilih salah satunya, mau itu Juju atau Intan. Jadi nggak boleh dua-duanya ya guys. Itu dilarang juga di dalam agama. Oke? Emang jempol? Sip. Oke. Jadi kita harus memilih salah satunya, dan itulah pengertian sederhananya. Jadi intinya adalah pengertiannya masuk ke agama juga. Jadi emang nggak boleh harus memilih salah satu, nggak boleh memilih keduanya. Itu prinsipnya agar kita dapat memahami lebih mudah. Nah, ini adalah bentuk V. V ini artinya atau ya, artinya atau. Jadi V itu artinya atau. Terus kalau misalkan bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ini artinya dan.
Terus kalau bentuknya seperti ini artinya maka. Kalau bentuknya seperti ini, satu lagi set. Ini jika maka ya. Jadi teman-teman harus memahami simbol-simbol ini. Ya. Jadi ini P atau Q. Nah, ini itu namanya negasi. Artinya apa tuh negasi itu? Artinya lawannya dari P yang bukan negasi. Artinya kalau ini P-nya benar, maka negasinya salah. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan negasinya benar, maka P-nya salah. Pokoknya ini adalah kebalikannya. Jadi kalau P atau Q, negasinya P, hasilnya adalah Q. Ya, jadi P atau Q, karena ini negasinya P, maka yang benar adalah Q. Ya, atau kebalikannya P atau Q, lalu negasi Q, maka hasilnya P. Ya, seperti itu. Nah, keterangannya adalah premis pertama P atau Q, premis keduanya berarti bukan P. Ya, itu P atau Q, negasinya P, yang benar adalah Q. Dan yang kedua adalah P atau Q dan bukan Q. Nah, ini bukan Q, maka hasilnya P benar. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, ini saya pakai nama-nama teman kelas saya agar mudah untuk dipahami. Contohnya yang pertama, Dede akan bertanding basket. Ya. Atau Dede akan bertanding futsal. Lalu negasinya Dede tidak akan bertanding basket. Ya, ini juga hati-hati ya teman-teman ya. Kita harus ingat bentuknya P atau Q negasi P. Jadi saya juga tadi agak keliru nulisnya. Harusnya ada tulisan tidak karena kita menggunakan negasi ya. Jadi Dede tidak akan bertanding basket. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jadi Dede akan bertanding futsal. Nah, lebih mudahnya seperti ini. Dede akan bertanding basket. Ini kita kasih simbol di sini P. Simbol P. Atau Dede akan bertanding futsal. Di sini kita bikin simbolnya Q. Nah, supaya gampang. P, ini Q. Hasilnya adalah Dede tidak akan bertanding basket. Nah, berarti dia masuk karena ada kata tidak, maka dia masuk ke negasi. Nah, berarti negasi itu simbolnya seperti ini, set. P. Nah, itu berarti negasi P. Kalau negasi P, ini P, ini lawannya, berarti hasilnya adalah Q. Hasilnya adalah Q. Jadi kesimpulannya jadi Dede akan bertanding futsal. Seperti ini. Akan bertanding futsal. Nah, mudah ya. Jadi ini hasilnya adalah apa? Q. Ini sama seperti yang pernyataan yang ini nih. P atau Q, negasi P berarti hasilnya Q. Nah, yang contoh keduanya, Pardah akan pergi ke kantor atau Pardah akan pergi ke kampus. Nah, kita bikin juga di sini P. Di sini Q. Pardah akan pergi ke kampus Q. Nah, P dan Q. Lalu negasinya Pardah tidak akan pergi ke kantor. Nah, supaya kita mengikuti bentuk yang kedua, yang ini, supaya ada perbedaannya. P atau Q, negasi Q. Berarti negasinya itu yang Q yang kedua. Nah, ini juga saya salah nih nulisnya nih. Berarti harus pergi ke kampus. Pardah tidak akan pergi ke kampus. Oke. Jadi kita juga harus hati-hati ya guys ya.
dalam penulisan juga harus fokus lah. Saya juga kurang fokus ini. Parda tidak akan pergi ke kampus, berarti negasi Q. Negasi Q. Hasilnya apa? Jadi Parda, kalau negasi Q yang ini kita coret aja. Coret, kata-katanya kita coret. Ini coret berarti hasilnya adalah P. Parda akan pergi ke kantor. Nah, ini salah nih, coret. Kita ganti jadi kantor. Nah, seperti itu. Mudah kan? Jadi teman-teman bisa memahaminya. Jadi P atau Q, premis keduanya adalah Q, negasi Q. Berarti hasilnya adalah Parda akan pergi ke kantor, ya. Jadi gampang sekali guys untuk memahaminya. Oke, kita lanjut aja langsung ke pengertian yang kedua. Oke, di pengertian kedua ini adalah silogis hipotesis. Apa itu silogis hipotesis? Sifat transitif pada implikasi. Jika implikasi P, nah kalau ini artinya maka, ya, P maka Q dan Q maka R, keduanya bernilai benar, maka implikasinya P maka R bernilai benar pula. Nah, supaya mudahnya kita lihat bentuknya. Seperti ini bentuknya. P maka Q. Ini kurang panjang nih. P maka Q. Lalu premis keduanya Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Mana P maka R. Nah, kita lihat di sini keterangannya. Premis pertama, jika P maka Q. Nah, ini P maka Q. Premis keduanya, jika Q maka R. Nih, Q maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika P maka R. Nah, ini langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini guys. Premis pertama, jika Oni belajar maka ia akan lulus kuliah. Jika Oni belajar maka ia akan lulus kuliah. Jika Oni belajar kita bikin di sini P. Nah, P. Maka ia akan lulus kuliah. Di sini kita bikin Q. Lalu yang kedua adalah premis kedua adalah jika Oni lulus kuliah maka ia akan traktir teman satu kelas, ya. Mudah-mudahan Oni cepat lulus kuliah. Nah, di sini jika Oni lulus kuliah, di sini kan Q berarti ya, ia akan lulus kuliah. Nah, jika Oni lulus kuliah berarti di sini Q. Q. Maka ia akan traktir teman satu kelasnya. Nah, disinilah baru R. Di sini juga kalian pasti bingung kan, kok ada R gitu. Nah, R itu seperti ini. Jika Oni belajar, maka ia akan lulus kuliah. P maka Q. Jika Oni lulus kuliah Q, maka ia akan traktir teman satu kelas R. Nah, kesimpulannya adalah kita lihat di atas ini P maka R. P maka R. Gampangnya gini teman-teman. Q yang ini sama yang ini coret, coret. Ya, sisanya mana? Ini P sama R. Nah, pokoknya kalau udah nemu kalimat seperti ini mudah banget. Kita tinggal hapus aja Q sama Q-nya. Yang samanya kita hapus, sisakan P sama R sesuai dengan hasil kesimpulan P maka R. Ini saya nggak tulisin kan supaya saya bisa nulis di sini. Jadi kesimpulannya adalah jika Oni belajar maka R ia akan traktir teman satu kelas.
tipe dikit. Jika Oni belajar maka ia akan traktir satu kelas. Teman satu kelas. Jadi ini P, ini R. Gitu, sesuai dengan bentukannya. Nah, mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke contoh kedua. Ini contoh. Dua. Ini satu. Oke. Premis pertama. Jika Aldi kehujanan, maka Aldi sakit. Nah, ini jika Aldi kehujanan, maka Aldi sakit. Berarti ini apa? P. Ini Q. Nah, Aldi sakit itu Q. Ini maka implikasinya P maka Q. Lalu premis keduanya, jika Aldi sakit, maka Aldi masuk rumah sakit. Nah, ini berarti apa? Jika Aldi sakit berarti ini Q. Maaf ya Aldi ya, bukan doain Aldi sakit, enggak kok. Jika Aldi sakit, maka Aldi masuk rumah sakit. Nah, berarti di sini R. Maka Aldi masuk rumah sakit. Nah, di sini ada hati-hati ya teman-teman ya. Jadi contoh soal itu banyak, bukan hanya ini aja nih. Bukan ini aja, tapi masih banyak lagi contoh soalnya seperti ini. Ada premis 1, 2, dan 3. Ya, jadi premis ketiganya adalah Aldi kehujanan. Aldi kehujanan, kita lihat P. Premis ketiganya adalah P. Nah, kesimpulannya apa? Dan pertanyaannya sebelumnya kita tanya dulu pertanyaannya. Premis 1, 2, dan 3. Berarti kesimpulan dari premis keempat adalah ini. Aldi masuk rumah sakit. Aldi masuk rumah sakit. Ini apa? R. Nah, kenapa? Kenapa misah gini? Karena ini adalah sudah di kalau ada pertanyaan seperti ini, nah pasti orang akan bertanya kesimpulannya apa ya. Berarti kalau di sini kita lihat bentukannya P maka R. Kalau di sini P-nya sudah diketahui, Aldi kehujanan, berarti kesimpulannya adalah P maka R. Berarti kalau di sini P-nya sudah kita ketahui, maka kita akan mencari kesimpulannya adalah kita mencari R-nya. R-nya itu apa? Yaitu Aldi masuk rumah sakit. Ini R-nya gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah sekali kan teman-teman? Jadi kalian bisa memahaminya. Atau kebalikannya bisa seperti itu. Contohnya, jangan lupa ya, ini dicoret. Coret Q, coret yang ini. Ya, coret ininya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi mudah banget ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita bisa menjawabnya atau seperti ini. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai silogis hipotesis ini dan juga disjungsif. Tapi segini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, bisa mengerti dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah penjelasannya, pengertian tentang silogis disjungtif dan juga silogis hipotesis. Ya sebenarnya mohon maaf sekali jika saya salah kata-kata atau memberikan contoh nama teman-teman saya, ya mohon dimaafkan karena itulah yang ada dalam pikiran saya. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu semua bisa teman-teman terima dan juga teman-teman dapat memahaminya tentang pengertian dari disjungtif dan hipotesis ini. Ya mungkin sekian, terima kasih, sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Rian Rahman.
saya akan melanjutkan materi tentang metode inversi yang kelima, yaitu dilema. Dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung OR, masing-masing kalimat dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu, maka suatu kesimpulan dapat diambil. Bentuknya adalah bentuk P1-nya P atau Q, P2-nya jika P maka R, P3-nya jika Q maka R, maka konklusinya R bernilai benar. Contohnya, ketika P1-nya adalah Anda memilih permen atau Anda memilih kue, kemudian P2-nya jika Anda memilih permen, maka Anda akan merasa gembira. Kemudian P3-nya jika Anda memilih kue, maka Anda akan merasa gembira. Konklusinya, jadi Anda akan merasa gembira. Seperti itu. Kemudian metode dilema sendiri terbagi dua. Ada dilema konstruktif dan juga ada dilema destruktif. Bentuknya untuk dilema konstruktif yaitu P1-nya jika P maka R, kemudian P2-nya jika Q maka S, kemudian P3-nya P atau Q, dan konklusinya R ataupun S. Contohnya, jika Anda memilih jus untuk P1, maka Anda akan merasa segar. Kemudian P2-nya, jika Anda memilih teh, maka Anda akan merasa rileks. P3-nya, Anda memilih jus atau Anda memilih teh. Dan konklusinya adalah, jadi Anda akan merasa segar atau Anda akan merasa rileks. Itu untuk dilema konstruktif. Kemudian untuk dilema destruktif, bentuknya adalah P1 jika P maka R, kemudian P2 jika Q maka S, kemudian P3-nya jika R salah atau S salah, atau bisa kita sebut juga negasi R atau negasi S, maka konklusinya adalah negasi P atau P salah atau Q salah atau negasi Q. Contohnya, jika Chandra pintar matematika, maka Chandra pintar kimia untuk P1-nya. P2-nya, jika Chandra pintar biologi, maka Chandra pintar fisika. Untuk P3-nya, Chandra tidak pintar kimia atau Chandra tidak pintar fisika. Maka konklusinya jadi Chandra tidak pintar matematika atau Chandra tidak pintar biologi. Kemudian, metode yang keenam adalah penyederhanaan konjungtif atau simplikasi. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan operator AND, maka kalimat tersebut dapat diambil salah satunya. Bentuknya yang pertama bisa untuk P1-nya adalah P dan Q, maka konklusinya adalah P. Atau bentuk keduanya P1-nya adalah P dan Q, maka konklusinya adalah Q. Contohnya, salah satunya adalah jika Reno memasak dan Reno suka berolahraga, maka konklusinya jadi Jeno suka memasak. Ya, itu untuk yang bentuk pertama. Untuk bentuk keduanya, Jeno suka memasak dan Jeno suka berolahraga. Jika kita mengambil konklusi yang Q, maka hasilnya adalah jadi Jeno suka berolahraga. Yang ketujuh adalah metode penambahan disjungtif. Penghubung OR bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Bentuknya ada dua. Yang pertama adalah P1-nya adalah P. Konklusinya P atau Q. Atau bisa juga jika P1-nya Q, konklusinya bisa P atau Q. Contohnya, Jeno suka memasak. Konklusinya jadi Jeno memasak atau Jeno suka berolahraga. Gitu. Kemudian yang ke-8 adalah metode konjungsi. Jika dua kalimat benar, maka gunakan penghubung N akan bernilai benar.
Bentuknya untuk P1, P, P2 Q, konklusinya P dan Q. Contoh, pagi ini hujan, pagi ini turun kabut. Jadi konklusinya adalah jadi pagi ini hujan dan pagi ini turun kabut. Kesimpulannya, metode inferensi adalah suatu teknik untuk menurunkan kesimpulan dari hipotesa yang diberikan tanpa harus menggunakan tabel kebenaran. Menarik kesimpulan yang valid dari satu atau lebih premis yang benar. Jika sebagai jembatan antara premis dan kesimpulan dan memastikan bahwa kesimpulan yang kita tarik secara logis sesuai dengan premis-premis tersebut. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.